Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Way of Tips. Jadi, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara men-highlight data kita pada poin-poin pentingnya saja, agar ketika kita ataupun rekan kerja kita melihat datanya, seketika langsung mendapatkan insight-nya. Nah, intinya kita harus tahu bagaimana cara menggunakan formatting untuk mengkomunikasikan data kita secara efektif. Selain itu, manfaat meng-highlight data juga adalah salah satunya mempermudah mengidentifikasi data kita sesuai dengan kriteria tertentu. Kemudian menandai data yang perlu diberi perhatian lebih, serta pastinya memperindah visualisasinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke datanya. Ya, ini masih sama, kita menggunakan data pengolahan sampel Global Superstore. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah font dan ukuran teksnya. Pertama-tama, select semua kolom yang ingin kalian ganti jenis hurufnya. Misalnya, kita ingin mengganti judulnya di sini ya. Jadi kita klik aja di sini, yang ke-1 ini, atau sel ke-1 atau baris ke-1. Nah, kemudian kita ganti font type-nya. Di sini, nah ini font type-nya adalah Calibri. Kita ganti misalnya di sini ingin sebagai contoh aja di sini ya, ingin Georgia. Nah, Georgia lebih besar ini ya, kelihatan. Dan font size-nya atau ukuran fontnya kita ganti menjadi 11. Seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini udah terlihat lebih besar ya font size-nya, yaitu 12. Atau bisa kita ganti menjadi 11. Nah, seperti ini. Ini terlihat ya, jadi lebih beda dengan yang lainnya, kayak gitu. Lebih jelas antara judul dan nilainya. Jadi ini judul, di bawahnya nilainya ini terlihat berbeda. Kemudian cara lainnya adalah dengan memblok kolomnya, seperti ini, ya, kayak tadi. Memblok kolomnya, kemudian klik format, lalu font size, di sini, dan ganti size-nya. Ya, ini adalah cara lain untuk mengganti size-nya atau ukuran fontnya. Kemudian kita akan mencoba untuk menggabungkan sel. Nah, caranya adalah dengan kita cari dulu ya, yang mana yang ingin kita gabungkan. Nah, misalnya di sini profit gitu. Nah, ini sebetulnya kita sudah melakukan ya, tapi kita ulang lagi kayak gini. Misalnya ini adalah profit gitu. Dia ada di sales AF10 di sini. Kemudian kita karena ini di bawahnya ini adalah sum if untuk yang profit dan average if-nya untuk yang profit. Jadi dua-dua ini adalah sama-sama profit. Maka kita gabungkan aja profitnya yang ini sama yang ini sebagai judulnya kayak gitu. Nah, kita klik aja di profit, kemudian tahan tombol kontrol untuk ngebloknya. Klik di sini. Nah, jadi udah diblok dua ini. Dan kemudian kita pilih merge cells. Kita klik di sini dan dia cellsnya akan bergabung. Atau dengan cara lain kita juga bisa pilih format, kemudian merge cells dan merge all. Nah, kayak gini. Kemudian untuk unmerge-nya atau dikembalikan lagi gitu atau dipecah lagi, kita bisa klik di sini merge cell-nya, kita klik lagi, maka dia akan unmerge gitu. Atau dengan cara lain kita bisa klik format, merge cells, kemudian di bawah sini ada pilihan unmerge. Nah, kayak gini ya, dia jadi terpisah lagi. Kita merge lagi di sini. Sudah. Kemudian kita akan mengatur alignment-nya atau rata kiri, kanan, tengah gitu. Kita blok dulu semua data kita, atau kita klik di sini untuk ngeblok semua data kita, atau dengan Ctrl plus A. Nah, udah diblok semuanya. Kemudian pilih di sini. Ini untuk rata kiri. Ini untuk rata tengah, kita klik di sini, atau ini untuk rata kanan. Nah, kayak gini ya. Jadi ya disesuaikan aja. Misalnya ini
rata tengah ya, gitu. Misalnya judulnya mau rata kanan, kita ganti di sini. Ya, jadi kita blok aja yang mana yang ingin ubah alignment-nya. Nah, di sini. Nah, kemudian ini masih ada yang terhide, kalimat-kalimat ini masih ada yang tersembunyi ya, karena dia pada dasarnya tidak cukup ukurannya untuk menampilkan semua tulisan ini. Nah, kita bisa mengubah apakah dia akan tersembunyi atau tidak seperti ini. Formatnya dengan cara masuk ke toolbar format, kemudian pilih wrapping, kayak gini, dan kemudian pilih wrap, maka semua tulisannya akan ditampilkan. Akan tetapi dia akan membentuk seperti ini, ke bawah formatnya, kayak gini. Dan tetap di baris yang sama, kayak gitu. Nah, bisa juga kita pilih format lagi, kemudian wrapping, dan pilih overflow. Nah, ini seperti tadi, akan balik lagi seperti tadi ya, gitu. Maka akan ada sebagian yang tersembunyi apabila tidak cukup gitu untuk ditampilkan di dalam kotak yang sempit ini gitu. Nah, oke, jadi itu untuk judulnya. Kemudian kita akan memformat ulang baris dan kolom untuk meng-highlight insight-nya. Pertama-tama kita dapat mewarnai kolomnya. Misalnya di sini untuk judul, kita pilih fill color. Kemudian misalnya di sini warnanya sedikit muda aja ya. Nah, di sini. Nah, ini masih terlalu tua. Kita pilih yang, ini yang lebih muda. Oke, kemudian kita dapat menebalkannya gitu ya, dengan memilih bold ini, cetak tebal, atau unbold ini. Nah, ini karena tipenya Georgia, memang dia hurufnya sudah tebal. Kemudian kita dapat mewarnai hurufnya dengan memilih icon A. Di sini ada simbol A gini. Nah, kita klik di sini dan misalnya kita ganti warnanya menjadi putih. Nah, jadi warna fontnya menjadi putih. Kemudian di sini kita menggunakan warna hitam aja ya, karena tadi sebagai contohnya aja. Dan kemudian kita akan melakukan pemformatan dengan kondisi tertentu. Di sini kita menggunakan profit. Nah, kita blok dulu kolom profitnya. Lalu kita masuk ke toolbar format. Kemudian pilih conditional formatting. Jadi kita format sesuai dengan kondisinya. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa cari ini adalah kondisi-kondisinya. Misalnya kita ingin less than atau kurang dari, kita ketikkan value dari formulanya, nilainya berapa. Misalnya di sini ada 290. Nah, kita ingin yang di bawah 290 aja, less than 290. Berarti nanti yang 290-nya ini nggak ikut masuk kayak gitu. Nah, kemudian kita pilih done, maka yang diwarnai akan yang di bawah 290 aja. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini contoh-contoh lainnya yang di atas 290 itu atau 290 ini nggak masuk. Nah, gitu. Kemudian kita coba lagi di sini conditional formatting, atau kita klik di sini. Nah, misalnya kita tidak ingin menggunakan ini, kita bisa juga SMT ya. Kita bisa juga ganti color scale-nya untuk membuat heat map. Misalnya ini akan di-apply ke range V1 sampai dengan V1002, 1002, baris 1002 di bawah sini, karena ini kolom V ya. Kemudian di sini ini adalah previewnya, warnanya kita ingin ganti apa. Misalnya kita ingin warna yang orange yaitu, atau yang merah seperti ini, atau hijau lagi yang kayak tadi.
Nah, di sini kita bisa lihat warnanya. Klik di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi warnanya akan semakin putih. Dalam artian putih itu semakin muda ya. Kemudian kalau semakin terendah, maka warnanya akan semakin hijau ke sini. Nah, jadi kita lihat yang semakin terendah di sini. Nah, ini semakin mulai semakin hijau. Nah, ini mulai semakin hijau. Dan yang lebih rendah lagi ini dia. Maka akan semakin hijau kayak gitu. Nah, jadi yang ini yang bawah, ini yang atas gitu, yang tinggi. Kemudian apabila kita ingin membalik, kita blok lagi kolom yang tadi. Kita bisa ganti dengan yang ini. Misalnya kita ingin yang semakin tinggi, semakin hijau. Jadi ke kanan semakin tinggi, semakin hijau. Jadi kita klik di sini. Nah, maka yang 290 ini dapat dikatakan tinggi, maka akan semakin hijau. Kita bolehlah kita lihat di sini sort Z to A gitu untuk melihat yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, ini terlihat nih 1523 ini nilai yang sangat tinggi di sini gitu. Maka dia akan sangat hijau. Kemudian kita tarik ke paling bawah, maka semakin lama akan semakin memutih. Nah, di sini yang paling rendah adalah 1472,4. Nah, sebagai catatan, ini kenapa ada minus profitnya? Ya karena ini sebelumnya datanya belum di cleaning ya, kayak gitu. Oke, jadi kita akan menggunakan format ini aja. Atau juga kalian bisa ganti custom color scale-nya. Misalnya di sini yang minimalnya ingin warna apa? Baik, anggaplah minimalnya ingin putih gitu. Kemudian kita ingin sesuaikan dengan warna ini. Semakin ke atas, semakin tua. Nah, kita ganti ini. Nah, maka dia akan mengganti di sini. Misalnya ini lebih mudah. Nah, terlihat seperti ini ya. Tapi karena ini profit, kita menggunakan warna hijau dulu aja ya. Nah, ini hanya sebagai latihan aja. Kalian bisa sesuaikan dengan warna yang kalian inginkan, yang agar terlihat lebih indah. Kemudian ininya kita tarik lagi, terlihat lebih jelas. Nah, kayak ini. Jadi dengan ini kita sudah membuat heat map namanya ya. Jadi heat map itu fungsinya adalah untuk menunjukkan distribusi dan intensitas data pada skala yang berbeda. Jadi ini nilainya semakin tinggi, maka akan warnanya semakin hijau juga. Atau dia yang semakin terendah, maka warnanya akan semakin muda atau semakin putih di sini ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membekukan barisnya atau freeze column atau freeze rows. Jadi fungsinya itu untuk apa? Itu fungsinya itu agar ketika kita scroll down seperti ini, maka barisnya tidak akan terkena scroll atau membeku ya, atau tetap terlihat di display. Jadi caranya seperti ini. Ini kita closing dulu. Kemudian kita blok di sini untuk baris yang akan kita bekukan. Misalnya yang baris nomor 1 ini, judulnya kita ingin bekukan. Kita klik view, kemudian freeze atau bekukan, dan pilih up to row 1. Kayak gitu. Jadi kita ingin yang baris ke-1. Kita klik. Nah, di sini sudah terlihat tadi ada pergerakan membekukannya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini ada garis pemisah ya, tandanya ini membeku gitu. Jadi udah di freeze ya. Jadi kita lihat ke bawah sini, dan baris yang ke-1 tetap terlihat. Nah, ini memudahkan kalian untuk melihat acuannya gitu. Jadi, oh, nilai di sini adalah dengan judul kolomnya kategori. Oh, yang ini adalah product name. Oh, yang ini
nilai profit gitu. Jadi ini akan memudahkan kalian untuk melihat judulnya. Kemudian apabila kita ingin mencairkannya kembali atau unfreeze, kita dapat klik di sini. Kemudian klik kanan, pilih View More Actions dan Unfreeze Row. Ini. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana caranya untuk menyembunyikan baris dan kolom. Hal ini juga penting karena pada dasarnya tidak semua data mesti kita tampilkan dan tidak semua kolom atau baris mesti kita tampilkan, hanya yang penting-penting saja. Jadi contohnya kita di sini akan mencoba hide, shape mode, dan segment. Nah, kita blok aja di sini. Kita tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian klik di sini kolomnya, dan juga klik di sini. Kemudian selanjutnya klik kanan di sini, dan hide columns G sampai H. Maka di sini akan terbentuk seperti ini. Jadi G, E, F, G, H. Nah, G, H-nya sudah di hide gitu, tersembunyi. Nah, apabila kalian ingin menampilkannya lagi, kita bisa expand dengan cara klik di sini. Nah, di sini klik aja, maka akan ditampilkan kembali kolom yang G sama H-nya. Begitu juga dengan baris, kita pilih di sini, misalnya kita ingin menyembunyikan baris 7 sampai 14. Kita blok aja gitu ya tadi. Klik tahan tombol shift. Klik 7 sampai dengan 14. Tuh, ini masih ditahan ya tombol shift-nya. Kemudian lepas. Dan klik kanan di sini lalu hide rows atau sembunyikan baris dari 7 sampai 14. Maka 7 sampai 14-nya sudah tidak terlihat. Apabila kita ingin mengekspandnya atau menampilkannya kembali, memperluasnya, kita klik di sini aja. Maka akan ditampilkan kembali. Nah, kemudian yang di sini kita masuk ke resize kolom kita gitu atau barisnya. Kita gampang aja tadi seperti sebelumnya udah aku tunjukin, kita bisa tarik di sini. Gini. Ya, bisa sesuaikan ukurannya. Ini misalnya masih tidak terlihat ya. Nilainya di sini masih tertutup, dia tersembunyi. Kita bisa tarik dengan cara seperti ini. Atau misalnya ini masih tersembunyi, kita bisa klik 2 kali di sini. Kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, di tengah-tengah baris ini ya. Jadi kita bisa klik 2 kali. Dia akan menyesuaikan luas kolomnya gitu. Nah, ini kan terlalu lebar. Gitu. Jadi ketika kita klik 2 kali di sini, dia akan menyesuaikan kiri dan kanannya itu secukup mungkin gitu. Nah, kita klik lagi di sini. Sudah, kita klik lagi di sini. Sudah. Kita ke sini. Sudah juga. Contoh lainnya, misalnya kita lihat lagi di sini. Ini product name, banyak yang tersembunyi, ini masih tersembunyi. Kita klik di sini, klik 2 kali, maka akan di-expand. Nah, ini mungkin ada tulisan yang sangat panjang, makanya bisa dia sampai seluas ini. Kita lihat yang sangat panjang itu yang mana. Nah, ini contohnya ini, salah satunya panjang, gitu. Banyak ya, ternyata yang panjang tulisannya ini. Dan, ya masih banyak, ini dia. Nah, kita, atau bisa aja kita sembunyikan seperti ini. Agar kelihatannya lebih rapi ya, kayak gitu. Nah, ini juga kan sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila kita ingin melihat detailnya, bisa kita luaskan seperti tadi, kayak gitu. Atau jika tidak, agar tidak memakan tempat, kita hide lagi aja, itu kecilin lagi aja ininya. Seindah mungkin tampilannya. Disesuaikan. Kemudian ini kita klik 2 kali. Ini juga kita klik 2 kali, misalnya di sini. Klik 2 kali. Ya udah, ini tampaknya udah semua ya. Sebelum-sebelumnya kita udah lakukan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat group atau grouping. Nah, mengelompokkan ya. Kita di sini bisa, contohnya di sini ada country, ada state, ada city. Kita ubah dulu urutannya. Coba di sini country dulu, kemudian ada state,
dan city. Nah, kita ingin mengelompokkan ini dalam satu grup. Klik shift, tahan, klik country sampai dengan city. Nah, ini udah kita blok semua kolomnya, 3 kolom ini. Kemudian klik kanan di sini, atau di sini, atau di ini, selama di 3 kolom ini bebas ya. Kemudian cari ke bawah sini. Nah, di sini tidak ada grup ya pilihannya. Kita masuk ke sini, kemudian di sini ada grup columns I sampai K. Gitu. Jadi kita klik aja di sini. Nah, di sini terlihat ada indikator seperti ini, ada minus. Kita bisa klik minusnya di sini, maka dia akan tersembunyi tadi. Nah, kayak gitu. Atau bisa kita klik plus di sini, maka dia akan diperluas lagi, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan garis tepi atau border. Jadi kita pilih sel yang akan ditambahkan bordernya. Nah, contohnya di sini kita ingin menambahkan garis tepi untuk semua kolomnya. Ya, sampai sini ya. Sampai sini kita blok. Kemudian masih ingat kita klik tombol Ctrl Shift sama panah bawah. Maka dia akan otomatis memblok semuanya sampai ke bawah. Nah, ini sampai baris yang paling bawah. Kemudian kita pilih di sini borders. Lalu sesuaikan apabila kalian ingin full border gitu, garis tepinya full, kita klik di sini aja, maka dia akan semuanya dikasih garis tepi ya. Dan ini untuk pilihan-pilihan lainnya. Jika kalian yang ingin di dalamnya saja, bisa kalian pilih yang ini, kemudian yang horizontalnya aja ini, atau yang garis vertikalnya aja, kita bisa pilih yang ini. Jadi bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan kalian ini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya bending feature atau bending table. Nah, pertama-tama jadi karena ini udah diblok. Nah, pertama-tama kita sama kayak seperti tadi, kita blok dulu. Sampai sini sudah, klik Ctrl Shift bawah. Sudah diblok semua kolomnya. Kemudian kita masuk ke toolbar format dan pilih alternating colors. Nah, maka di sini akan ditampilkan bending style ya di sini. Nah, dengan menggunakan bending style di sini, maka antara judul dan nilainya akan berbeda nanti. Jadi ini kan kita udah checklist ya. Oh, di sini terdapat judul, maka kita checklist karena kita udah blok juga judulnya di sini. Kemudian kita pilih warnanya. Misalnya warna biru. Nah, maka akan otomatis judulnya berwarna biru dan si value-nya, nilai-nilainya berwarna lebih muda di sini. Seperti ini tampilannya. Bisa kalian sesuaikan warna merah, hijau, orange, dan lain sebagainya. Itu ya. Ini misalnya kita pakai warna ini aja, biru. Dan ini bisa kalian custom juga di sini. Misalnya ini birunya yang seperti apa? Seperti ini gitu. Kemudian color satunya yang putih ini, kemudian color duanya yang warna biru ini. Jadi putihnya udah, colornya kita ganti warna, color duanya yang lebih muda, yang ini. Nah, atau yang ini. Nah, seperti ini. Jadi terlihat beda ya antara judul dan nilainya kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat menyisipkan gambar ke dalam sel. Jadi kita lihat di sini, misalnya ada quantity di sini. Kemudian kita klik saja di sini di selnya yang akan kita sisipkan gambar. Oh, ini kita ke atasin dulu ke baris kedua ya, atau ke sel manapun yang kalian inginkan. Jadi klik di sini. Kemudian pilih insert, toolbar insert, dan pilih image. Lalu di sini ada dua pilihan, yaitu insert an image in the cell, di dalam sel, atau insert an image over the cells. Jadi mengambang ya, atau di atas cells gitu. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Pertama kita insert image in a cell, di dalam sel.
kita klik browse. Karena di sini aku sudah sediakan juga datanya, maka tinggal di open aja file gambarnya. Klik open, maka akan terjadi proses upload. Dan dia akan otomatis ditambahkan di sini kayak gitu. Nah, jadi ini udah terlihat seperti ini simbolnya ya, kayak gitu. Tapi angkanya hilang. Jadi mungkin bisa kita lihat. Kita buat dulu di sini. Insert one column to the right. Kemudian kita ingin kasih simbolnya di sini. Klik simbol. Kemudian kita klik di sini, lalu coba lagi klik insert, kemudian image, dan klik di sini. Nah, kita klik lagi, browse, kemudian lalu simbolnya sudah ada di sini gitu. Nah, ini untuk menyisipkan atau insert image di dalam cell. Kemudian ada yang kedua tadi adalah insert image over the cells, atau dia nanti mengambang ya. Kita lihat aja langsung seperti apa. Klik di sini. Lalu browse. Ini kita klik filenya ini, kemudian open, atau klik 2 kali di situ juga bisa. Lalu dia akan mengambang seperti ini, jadi dia di luar sel. Nah, jadi bisa kalian pindahkan kemanapun posisinya gitu, atau bisa diatur size-nya gitu, besar kecilkan seperti ini. Nah, kayak gini. Tuh. Nah, misalnya di sini. Oke, klik dulu misalnya di sini. Lalu, nah, seperti ini. Jadi bisa kalian sesuaikan. Gitu ya. Nah, ini sudah, kita hapus saja, hanya sebagai contoh. Kita bisa copy, pastekan di sini, atau klik Ctrl, Shift, dan panah ke bawah, maka akan memblok semuanya. Kemudian kita klik Ctrl, paste, maka akan dipastekan ke semua ini. Ini kita hapus saja karena lebih. Dan tampilannya akan seperti ini ya. Gitu. Ini hanya sebagai contoh aja. Kemudian selanjutnya kita juga dapat menambahkan tanda centang ke dalam cells atau checkbox ya. Tapi untuk yang versi saat ini, checkbox-nya itu dalam bentuk true or false kayak gitu. Nah, kita langsung saja klik di sini, kemudian klik kanan, lalu insert one column to the right. Kita buat dulu tempat untuk menambahkan checkbox-nya ya, atau kalau yang sekarang dinamakan tick box gitu. Kemudian kita pilih toolbar insert di sini, lalu pilih tick box. Maka yang kita blok tadi ini otomatis ditambahkan tick box seperti ini. Nah, apa bedanya? Seperti yang aku bilang tadi, kalau dahulu adalah checkbox ya, gitu. Kemudian sekarang namanya berubah menjadi tick box, dan dia fungsinya berganti menjadi true or false. Ketika kita klik di sini, maka yang tampil true or false. Kalau dulu ketika kita klik di sini, maka akan muncul simbol checklist kayak gitu, centang checklist. Nah, kemudian untuk versi yang sekarang ini, ketika klik di sini, maka akan true, true, true kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi berarti ini menandakan bahwa kolom yang ini sudah kalian cek gitu ya. Kolom ini sudah kalian cek gitu. Dan juga yang terakhir, kita dapat menambahkan hyperlink gitu ya. Jadi hyperlink ini adalah menyisipkan link-link website kayak gitu. Misalnya kita klik kanan di sini, kita tambahkan dulu kolom lagi, kemudian kita hapus dulu ini.
Nah, kita tambahkan di sini, ini kita ganti jadi tick box. Yang ini kita ganti menjadi hyperlink. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan saja di sini secara manual, bisa juga www atau www.google.com. Maka Google Sheets akan otomatis mendeteksi ini sebagai URL ya, atau link yang seperti ini, website gitu. Kemudian kita klik tempat lain, maka akan terbentuklah hyperlink yang dapat kita klik di sini. Misalnya kita klik sini, maka dia akan membuka Google kayak gitu ya. Nah, jadi itu cara yang pertama adalah dengan mengetik secara manual. Cara yang kedua, kita bisa mengkopinya, klik Ctrl copy, kemudian paste di sini, Ctrl paste, maka akan dipaste gitu misalnya seperti ini. Nah, ini cara yang kedua dengan copy paste. Cara yang ketiga, kalian juga dapat menyisipkan ini di dalam tulisan. Misalnya kita ketikkan di sini, tulisannya adalah Google. Nah, di tulisan Google ini kalian klik aja cells-nya, kemudian klik kanan dan insert link. Kemudian ketikkan di sini atau pastekan di sini, misalnya google.com. Kita klik apply. Lalu dia akan terbentuk seperti ini. Ini namanya hyperlink yang bisa mengarahkan kalian ke website yang telah kalian definisikan tadi sebelumnya, ke Google. Kita klik di sini, lalu akan tampil Google. Nah, ini akan sangat bermanfaat apabila produk-produk kalian ini memiliki link-link yang spesifik, atau misalnya link tokonya kayak gitu, atau link resellernya dan lain sebagainya. Kita bisa tuliskan di sini atau sisipkan di sini. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga dengan mempelajari bagaimana cara meng-highlight data kita dapat bermanfaat untuk memperindah tampilan data kita, kemudian memudahkan untuk mencari insight-nya juga. Kemudian memudahkan untuk menemukan insight-nya dan mengkomunikasikannya juga kepada rekan kerja kita atau stakeholder. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam menunjang kebutuhan kalian di bidang data. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video terbaru aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sehat-sehat selalu, dan insya Allah see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.